Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 286. Lin Wanner memeluk leher Stephen Lin sepanjang jalan dan tidak banyak bicara. Apa yang baru saja terjadi berdampak besar padanya. Dia tidak menangis atau membuat masalah, tetapi melalui tubuhnya yang gemetar, Stephen Lin sudah merasakan segalanya. Wanner, ingat apa yang paman katakan, tidak peduli siapa yang kita temui, selama kita tidak melakukan kesalahan, jangan takut, kata Stephen Lin. Yah, Lin Wanner mengangguk, dan tubuhnya perlahan kembali normal. Tidak peduli apa, paman dan bibimu akan menjadi pendukung terkuatmu. Yao Jing juga berkata. Lin Wanner meletakkan kepalanya di bahu Stephen Lin dan tidak berbicara. Setelah berjalan lama, Lin Wanner tiba-tiba melepaskan tangannya, menatap Stephen Lin, dan berkata setelah waktu yang lama, Paman Lin, apakah aku benar-benar putrimu? Stephen Lin tertegun sejenak, lalu bertanya dengan sebuah senyuman berkata, bagaimana menurutmu? Aku juga tidak tahu. Lin Wanner menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya orang tua, tapi, orang tua, Anda sangat baik kepada saya. Saya sangat menyukai Anda. Petik 2. Jika Anda pikir Anda adalah putri kami, maka Anda adalah putri kami, dan jika Anda pikir Anda adalah teman kami, maka kami adalah teman Anda. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Lin Wanner tidak bisa berbelok terlalu banyak di kepala kecilnya, jadi dia tidak mengerti apa yang dikatakan Stephen Lin, tapi dia bisa merasakan perhatian dan cinta yang tulus dari Stephen Lin dan Yao Jing untuknya. Perasaan ini tidak bisa dipalsukan. Jadi, Lin Wanner membungkuk dan mencium wajah Stephen Lin. Paman Lin, bolehkah aku memanggilmu Ayah Lin? Lin Wanner bertanya dengan suara rendah. Apa? Stephen Lin berhenti tiba-tiba dan menatap Lin Wanner dengan heran. Jika kamu tidak bisa, jangan panggil. Lin Wanner menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Stephen Lin. Ya, tentu saja. Stephen Lin memandang Yao Jing dengan heran dan berkata, apakah kamu mendengarnya? Apakah kamu mendengar apa yang baru saja dikatakan Wanner? Aku mendengarnya. Lihatlah betapa putus asanya dirimu, kata Yao Jing sambil tersenyum. Wanner, tentu saja kamu bisa menyebutnya. Kamu bisa menyebutnya apapun yang kamu mau, aku bisa melakukannya. Stephen Lin berkata dengan gembira. Yah, Ayah Lin. Lin Wanner berkata, memeluk kepala Stephen Lin, meletakkan wajah kecilnya di wajah Stephen Lin, dan berkata, Papa Lin, Papa Lin, Papa Lin. Petik 2. Hei, putriku yang baik. Kata Stephen Lin sambil memeluk Lin Wanner sambil tersenyum, Ayah Lin, aku akan mengajakmu makan Pizza Hut di sore hari. Oke, Lin Wanner berkata dengan gembira. Namun, Wanner, ada satu hal lagi yang harus kamu janjikan pada ayah. Kata Stephen Lin. Ada apa? Lin Wanner bertanya dengan curiga. Karena kamu memperlakukanku sebagai seorang ayah, maka kamu harus memiliki seorang ibu juga, bukan begitu? Kata Stephen Lin, menatap Yao Jing. Lin Wanner juga menatap Yao Jing. Yao Jing menatap Lin Wanner dengan penuh harap. Setelah waktu yang lama, Lin Wanner menundukkan kepalanya dan memeluk Stephen Lin. Bagaimanapun, Ibu Yao tidak berteriak. Yao Jing sedikit kecewa, bagaimanapun juga, Lin Wanner sudah memanggil ayah Stephen Lin. Stephen Lin mengulurkan tangannya dan meraih tangan Yao Jing. Ayahnya memperlakukannya dengan buruk, sehingga dia bisa lebih cepat menyesuaikan diri dengan ayah barunya. Ibunya dulu sangat baik padanya. Sulit baginya untuk menyesuaikan diri dengan ibu barunya. Jangan sedih, dia akan meneleponmu lebih cepat. Atau lambat, kata Stephen Lin. Ya. Petik 2. Yao Jing mengangguk dan berkata sambil tersenyum, selama aku memperlakukannya sebagai anak perempuan, yang lainnya palsu. Namun, Stephen Lin merasa itu bukan kerugian sama sekali,
karena Lin Waner benar-benar menerimanya dan menganggapnya sebagai seorang ayah. Ayah Stephen Lin memanggilnya dengan sangat lega, meskipun tidak ada hubungan darah, perasaan kasih sayang keluarga sangat kuat. Stephen Lin dulu berpikir bahwa dia adalah dakwit tanpa akar, tapi sekarang, Lin Waner telah menjadi akarnya. Dia tidak lagi sendirian, dia akhirnya memiliki anak sendiri. Stephen Lin dalam suasana hati yang sangat baik setelah makan Pizza Hut, dia membawa Lin Waner ke surga orang tua anak untuk putaran. Pukul 2 siang, Lin Waner akhirnya lelah dan tertidur di tubuh Stephen Lin. Stephen Lin dan Yao Jing mengirim Lin Waner pulang bersama. Tidak lama setelah tiba di rumah, Zhou Yanqiu muncul. "Putri, itu hal yang baik, hal yang hebat." Zhou Yanqiu berkata dengan penuh semangat kepada Yao Jing. "Apa yang bagus?" Yao Jing bertanya sambil duduk di sofa sambil mengganti TV. Stephen Lin sedang duduk di sebelah Yao Jing, mengupas jeruk. "Konser. Hari ini adalah konser Luming, tahukah kamu?" kata Zhou Yanqiu. "Yah, aku tahu." Yao Jing mengangguk. Berbicara tentang konser Luming, dia memikirkan berkemah Sabtu lalu. Pada saat itu, mereka juga mengatakan bahwa mereka akan pergi ke konser Luming bersama, tetapi sekarang hanya dia yang tersisa. Pertama, perasaan itu membuat Yao Jing tiba-tiba merasa tidak enak. "Agen Luming memiliki prestise saya." Dia bertanya apakah saya ingin melihatnya. "Jika saya ingin melihatnya, dia bisa menyiapkan beberapa tiket untuk saya," kata Zhou Yanqiu. "Kalau begitu kamu bisa pergi dan melihat," kata Yao Jing. "Apakah kamu tidak akan pergi bersama? Kamu dan Stephen, mari kita pergi bersama sebagai sebuah keluarga, ini adalah acara keluarga, jarang," kata Zhou Yanqiu. "Kita tidak akan pergi, kita sudah lama keluar hari ini, dan aku lelah." Yao Jing menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa kesempatan yang baik seperti itu dengan mudah dilewatkan, bahkan jika Anda pergi untuk mendengarkan musik, bukan? Kata Zhou Yanqiu. "Bu, kami benar-benar tidak mood, kamu bisa pergi sendiri," kata Yao Jing. "Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang mengambil kesempatan itu," kata Zhou Yanqiu dengan marah, berbalik dan pergi. Makan jeruk. Stephen Lin memecahkan jeruk yang sudah dikupas dan menyerahkannya kepada Yao Jing. "Aku sedikit marah, jadi aku tidak akan memakannya." Yao Jing menggelengkan kepalanya. "Jika Anda perlu melampiaskan api, Anda dapat menemukan saya," kata Stephen Lin. Yao Jing memberi Stephen Lin tatapan putih, dan kemudian mengambil jeruk dari Stephen Lin. "Kamu bilang, kenapa hidup begitu rapuh?" Yao Jing bertanya setelah memakan sepotong jeruk. "Bukan hidup yang rentan, itu hati orang-orang," kata Stephen Lin. "Hati manusia." Yao Jing memandang Stephen Lin dengan curiga. "Makan sepotong lagi." Stephen Lin memasukkan jeruk ke dalam mulut Yao Jing. "Apakah itu enak?" Stephen Lin bertanya. "Ini sedikit asam," kata Yao Jing. "Aku akan menuangkan segelas air madu untukmu." Stephen Lin bangkit dan berjalan ke dapur. Setelah menuangkan segelas air madu, Stephen Lin kembali ke ruang tamu dan menyerahkan air madu itu kepada Yao Jing. "Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan," kata Yao Jing. "Suatu hari kamu akan mengerti." Stephen Lin tersenyum. "Oh." Yao Jing mendengus dan menyesap air madu. Air madunya manis dan menghilangkan rasa asam di mulut. "Saya akan meminta Wang Hai untuk mengirimi Anda beberapa gambar furnitur, dan mencoba untuk pindah dalam waktu seminggu," kata Stephen Lin. "Sepertinya kamu sedang terburu-buru," tanya Yao Jing. "Tentu saja, aku akan bisa tidur di ranjang yang sama denganmu setelah aku pindah, tidak bisakah aku terburu-buru?" Stephen Lin tertawa. Benci. Yao Jing menatap Stephen Lin dengan tatapan putih, lalu berbaring di sofa, meletakkan kakinya di kaki Stephen Lin, dan berkata, "Tekan kakiku, aku sudah berjalan lama, aku sakit." Petik 2. "Ya." Stephen Lin mengangguk dan meletakkan tangannya di kaki Yao Jing dan menekannya. "Kamu terkadang sangat maskulin, tapi terkadang sangat perhatian."
Yao Jing berkata dengan mata terpejam. Apakah kamu memujiku? Stephen Lin bertanya. Iya. Yao Jing mengangguk. Stephen Lin tersenyum dan berkata, terima kasih atas pujiannya. Apakah Anda ingin memotong kuku Anda untuk menghilangkan kulit mati di kaki Anda nanti? Iya. Yao Jing mengangguk. Ketika orang terlihat cantik, mereka berpikir lebih indah. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Yao Jing tersenyum dan diam-diam menikmati waktu tenang sore yang langka ini. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, Yao Jing tertidur. Stephen Lin mengambil ponselnya dan menonton berita terbaru. Pada saat ini, ada ketukan kecil di pintu. Bos. Suara Lisina datang dari luar pintu. Masuk, kata Stephen Lin. Lisina membuka pintu dan masuk. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Bos, saya mungkin perlu cuti 2 hari untuk sesuatu di rumah, kata Lisina. Di mana rumahmu? Stephen Lin bertanya. Di Provinsi Guangdong, kata Lisina. Oke, pergi dan kembali dengan cepat. Stephen Lin melambaikan tangannya. Terima kasih bos. Lisina membungkuk pada Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi. Stephen Lin melihat arlojinya, sudah jam 4 sore. Pada saat ini, telepon Stephen Lin tiba-tiba bergetar. Stephen Lin melirik telepon dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Dong Jian. Stephen Lin dengan hati-hati memindahkan kaki Yao Jing, lalu bangkit dan berjalan ke balkon. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Bahwa Tuan Wu sudah mati, kata ujung telepon yang lain. Meninggal. Stephen Lin sedikit mengernyit dan bertanya, apakah karena luka sebelumnya? Belum jelas. Sejak dia ditangkap oleh kami telah menggunakan banyak perawatan, tetapi tidak ada yang membaik, tidak hanya dengan cara ini. Kondisi fisiknya memburuk setiap hari, dan kami telah menggunakan peralatan medis paling canggih untuk mengendalikan kerusakan ini. Menurut dokter, tubuhnya dalam keadaan keracunan, dan dia sekarang dalam keadaan keracunan. Situasinya sangat mungkin terkait dengan keadaan keracunan, kata Dong Jian. Diracuni. Bukan seperti itu. Stephen Lin berkata dengan cemberut, orang ini adalah seniman bela diri peringkat 5, dan sejauh yang saya tahu, ketahanannya jauh lebih besar daripada seniman bela diri biasa. Apa yang paling membuatku bingung? Jelas, ketahanannya jauh lebih besar daripada prajurit biasa. Mengapa tubuhnya tidak hanya tidak dapat pulih di tangan kita, tetapi juga semakin buruk, kata Dong Jian. Mari kita mengatur otopsi. Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh, asal-usul Tuan Wu ini tidak biasa. Apakah Anda masih ingat kelompok pemburu bayangan keluarga Sen? Setelah kecelakaan keluarga Sen, organisasi ini menghilang. Saya curiga, Tuan Wu mungkin dari grup pemburu bayangan, ada yang salah dengan orang-orang di sana. Petik 2. Ya, bab 287. Tuan Wu. Stephen Lin meletakkan teleponnya, menyalakan sebatang rokok, dan berdiri di balkon. Tuan Wu ini membawa banyak misteri bagi Stephen Lin. Stephen Lin berpikir bahwa masalah keluarga Sen dapat diselesaikan. Sekarang, tampaknya jika misteri di balik Tuan Wu tidak terpecahkan, masalah ini tidak akan selesai. Sangat disayangkan bahwa Sen Tingbai masih bersembunyi setengah mati dan gagal membawa lebih banyak informasi baru ke Stephen Lin. Malam tiba. Konser Luming diadakan dengan megah di Stride City Gymnasium. Stephen Lin dan Yao Jing tidak pergi, tetapi Zhou Yanqiu pergi, dan membawa banyak adik perempuan, jadi dia sangat malu. Keesokan paginya, Stephen Lin bangun pagi-pagi dan membuat janji dengan bos di kota untuk bermain di lapangan golf di pinggiran kota. Sekitar jam 11, bola selesai. Menurut rencana, Stephen Lin akan makan siang dengan bos kota, tetapi bos kota memiliki panggilan konferensi sementara, dan dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin. Saat dia hendak pulang, Stephen Lin menerima telepon dari Yao Jing. Ibuku bilang aku pergi ke rumah untuk makan malam di siang hari, dan ada kejutan, kata Yao Jing. Kejutan apa? Bukankah ibumu hamil anak ketiga? Stephen Lin bertanya. Serius,
berapa umur ibuku, di mana kamu mau aku jemput? Tanya Yao Jing. Juga, Stephen Lin mengangguk, mengirim lokasi ke Yao Jing, lalu berdiri di pinggir jalan dan menunggu dengan sabar. 10 menit kemudian, Yao Jing mengemudikan Bentley dan berhenti di samping Stephen Lin. Ayah Lin. Lin Waner sedang berbaring di jendela dan memanggil Stephen Lin dengan manis. Hei, putriku yang baik. Stephen Lin membuka pintu sambil tersenyum dan duduk di samping Lin Waner. Minggu depan, Waner akan melanjutkan kelas. Yao Jing berkata sambil mengemudi. Apakah kamu senang, Waner? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Senang. Lin Waner mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, aku bisa bermain dengan teman sekelasku sejak sekolah dimulai. Aku sudah menyiapkan hadiah untuk Xiao Su. Xiao Su. Stephen Lin tentu saja tahu bahwa yang dimaksud Xiao Su ini. Su Chen anak hati. Xiao Su telah pindah sekolah, kata Stephen Lin. Ah, kenapa? Lin Waner bertanya dengan curiga. Dia memiliki sesuatu untuk dilakukan di rumah, jadi dia harus pindah sekolah. Kamu tidak akan pernah melihatnya lagi, kata Stephen Lin. Lin Waner memandang Stephen Lin, wajahnya yang belum dewasa penuh keraguan. Setelah waktu yang lama, Lin Waner tiba-tiba bertanya, Ayah Lin, apakah Xiao Su sudah mati? Mengapa kamu menanyakan itu? Stephen Lin bertanya. Orang yang kamu katakan tidak akan pernah kamu lihat sudah mati, kata Lin Waner. Yah, Stephen Lin mengangguk. Yao Jing ragu-ragu, seolah dia tidak ingin Lin Waner mengerti arti kematian sebelum waktunya. Kalau begitu aku akan merindukannya, kata Lin Waner dengan serius. Stephen Lin awalnya berpikir bahwa Lin Waner akan menangis, tetapi dia tidak, yang mengejutkan Stephen Lin, tetapi kemudian dia menyadari bahwa Lin Waner belum tentu sepenuhnya memahami arti kematian. Tetapi dia dapat menerima kematian, bagaimanapun, dia telah mengalami kematian keluarganya 2 kali dalam hidupnya. Stephen Lin memiliki pandangan yang berbeda dengan Yao Jing tentang pendidikan Lin Waner. Dia berharap Lin Waner bisa dewasa lebih awal dan melihat suka dan duka dunia lebih awal, jadi dia tidak bersembunyi dari Waner dalam pertarungan, dia memberitahu Waner dalam segala hal, kita harus berjuang untuk tempat pertama, dan semua ini agar Waner menjadi pria kuat yang dapat mewarisi mantelnya di masa depan. Di mata Stephen Lin, dengan bakat dan kecerdasan Lin Waner, dia pasti jauh melampaui teman-temannya. Ini mungkin kejam bagi seorang anak, tapi peta hegemoni Stephen Lin harus memiliki karakter seperti itu. Jadi Stephen Lin tidak peduli apakah Lin Waner adalah seorang anak atau bukan, dia hanya membutuhkan Lin Waner untuk menjadi seorang anak. Pria yang kuat dan mewarisi segalanya darinya itu sudah cukup. Dapat dikatakan bahwa Lin Waner adalah jalan belakang yang diatur Stephen Lin untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa kuat selamanya. Ketika Anda tidak cukup kuat, banyak bawahan Anda mungkin meninggalkan Anda, dan musuh Anda, bahkan anak-anak musuh Anda, akan menemukan Anda. Anda mungkin hidup dalam ketakutan, dan tidak peduli seberapa kuat Anda tidak akan meninggalkan Anda, hanya kerabat Anda. Stephen Lin menyentuh kepala Lin Waner. Menurut kualifikasi Lin Waner, mungkin di masa depan, nama-nama prajurit termuda di China, Wu Qing dan Wu Wang, semuanya akan jatuh di tubuh Lin Waner. Semua ini, Stephen Lin tidak memberitahu siapapun, bahkan Dong Jian dan Yao Jing. Mobil berhenti dengan mulus di lantai bawah rumah ibu Yao Jing. Stephen Lin turun dari mobil dengan Lin Waner di tangannya, dan kemudian berkata kepada Lin Waner, ingat, kamu bisa memanggilku Ayah Lin, dan Bibi Yao bisa menjadi Mama Yao. Selain itu, kamu tidak perlu untuk memanggil saya kakek nenek, Anda tahu. Tidak peduli seberapa baik mereka kepada Anda, itu tidak layak untuk panggilan Anda. Petik 2. Ya, Lin Waner mengangguk, dia akan selalu mematuhi kata-kata Stephen Lin tanpa syarat. Ketiganya naik ke atas bersama-sama, dan kemudian berjalan ke rumah Zhou Yanqiu dan Yao Jianyong. Apartemen tunggal ini ditemukan oleh Yao Jing. Saat memasuki rumah,
Stephen Lin tertegun sejenak. Di rumah kecil ini, poster Lu Ming terpampang di seluruh dinding. Mereka yang tidak mengetahuinya mengira mereka datang ke rumah penggemar berat Lu Ming. Bu, apa yang kamu lakukan dengan barang-barang ini? Yao Jing tidak bisa menahan diri untuk bertanya, menunjuk ke poster di dinding. Aku penggemar nomor 1 Lu Ming sekarang. Zhou Yanqiu berkata dengan bangga. Berapa umurmu dan masih mengejar bintang? Yao Jing tersenyum. Kamu tidak bisa menjadi tua ketika kamu tua. Duduklah, makanannya belum siap, kata Zhou Yanqiu. Akankah kakakku dan pacarnya datang untuk makan di rumah? Tanya Yao Jing. Tidak, mereka ada di kota Rongjin, kata Zhou Yanqiu. Kalau begitu kita berlima, apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak hidangan? Yao Jing bertanya dengan curiga, menunjuk ke 7 piring di atas meja. Sebentar lagi, seorang teman akan datang ke rumah untuk makan malam, kata Zhou Yanqiu. Siapa? Tanya Yao Jing. Rahasia, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Zhou Yanqiu berkata dengan misterius. Stephen Lin tidak menyapa Zhou Yanqiu, dan duduk di sofa dengan Lin Waner di lengannya, lalu menyalakan TV. Waner, akankah ibu mertuaku menunjukkanmu sebuah kartun? Zhou Yanqiu datang dan berkata kepada Lin Waner sambil tersenyum. Aku tidak menonton kartun. Lin Waner menggelengkan kepalanya. Tidak menonton kartun. Lalu apa yang kamu tonton? Zhou Yanqiu bertanya dengan curiga. Waner ditakdirkan untuk melihat dunia binatang lebih banyak, jadi sekarang dia paling suka menonton dunia binatang, kata Yao Jing. Dunia binatang. Dunia binatang apa yang ditonton anak-anak? Cukup aneh, gumam Zhou Yanqiu. Stephen Lin mengambil remote control, mengetahui bahwa program dunia binatang sedang berlangsung, dan berkata kepada Lin Waner, Waner, ayah memintamu untuk menuliskan nama-nama hewan ini, apakah kamu ingat semuanya? Nah, ini kerbau, ini badak, ini buaya, ini rusa kutub, ini gajah. Lin Waner menunjuk binatang di TV dan memanggil nama mereka satu persatu. Itu benar. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Dia tidak akan membiarkan Lin Waner membuang terlalu banyak waktu untuk kartun yang tidak bergizi dan menggunakan dunia binatang sebagai pencerahan. Setidaknya di masa depan, Lin Waner bisa tahu lebih banyak hewan saat latihan di lapangan. Anda juga bisa mengetahui dengan jelas hewan apa yang bisa diprovokasi dan apa yang tidak bisa diprovokasi. Yao Jing merasa bahwa Stephen Lin sedikit kasar pada Lin Waner, tetapi Lin Waner tampaknya menikmatinya, jadi dia tidak banyak bicara. Setengah jam kemudian, bel pintu berbunyi. Yao Jing hendak membuka pintu, tetapi Zhou Yanqiu berjalan ke pintu dan membukanya. Ada beberapa orang yang berdiri di belakang pintu, dan yang pertama ternyata adalah Lu Ming. Halo Bibi, Lu Ming menyapa Zhou Yanqiu sambil tersenyum. Ah, bukankah kamu Lu Ming, bintang besar Lu Ming? Zhou Yanqiu berseru kaget. Ini aku. Lu Ming mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata, Bibi, kami sedang merekam reality show sekarang yang disebut selebriti datang ke rumahmu untuk makan malam. Hari ini kami secara acak memilihmu untuk makan, apakah kamu sudah makan? Belum. Zhou Yanqiu menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Permisi, bisakah kita makan di rumahmu? Tanya Lu Ming. Tentu saja, selamat datang. Zhou Yanqiu mengangguk lagi dan lagi. Jadi, Lu Ming masuk ke rumah Zhou Yanqiu dengan beberapa orang. Yao Jing duduk di sofa, sedikit mengernyit. Apa kabar? Lu Ming menyapa Yao Jing dan Stephen Lin sambil tersenyum. Halo. Yao Jing mengangguk, lalu berjalan ke sisi Zhou Yanqiu dan berkata, Bu, mengapa mereka datang ke rumah kita? Bukankah kamu bilang begitu? Rekam pertunjukannya, kata Zhou Yanqiu. Pada saat ini, seseorang dengan topi kecil berteriak, retak. Oke, tembakan. Memasuki rumah selesai. Semua seniman telah bekerja keras, silakan istirahat sebentar. Seniman di rumah itu langsung menggelapkan wajahnya. Hei, aku lelah, kata seorang artis wanita.
Tidak mungkin, begitulah acara rekaman, kata artis pria di sebelahnya. Lu Ming terus tersenyum. Dia berjalan ke sisi Yao Jing dan berkata sambil tersenyum, bertemu lagi. Petik 2. Kamu mendesainnya terlebih dahulu, tanya Yao Jing. Ya, kali ini saya datang ke Stride City tidak hanya untuk mengadakan konser, tetapi juga untuk merekam pertunjukan. Bibi mengatakan bahwa dia sangat pandai memasak, jadi kami memilih rumah Bibi, kata Lu Ming dan melihat sekeliling. Kata, namun, rumah bibiku agak kecil. Petik 2. Rumah itu dijual sebelumnya, dan itu disewa oleh putriku, kata Zhou Yanqiu. Disewa. Lu Ming mengangkat alisnya dan berkata, Nona Yao, orang tua kitalah yang memberi kita hidup. Jika memungkinkan, kita masih perlu memberi mereka kondisi hidup yang lebih baik. Kali ini pertunjukan sebenarnya adalah pertunjukan. Ini kesempatan bagus. Jika Anda mau, kami dapat memberi Anda beberapa kesempatan lagi, dan kemudian kami akan mengemas Anda sebagai dewi amatir. Jika Anda mendorong gelombang di internet, akan mudah untuk menjadi populer, lagi pula, Anda sangat cantik. Petik 2. Apakah kamu pikir putriku juga bisa debut sebagai artis? Zhou Yanqiu bertanya dengan heran. Tentu saja, Lu Ming mengangguk. Yao Jing mengerutkan kening dan hendak menolak ketika Lin Waner datang dari samping, memeluk kaki Yao Jing dan berkata, Bu, aku lapar. Petik 2. Bu. Ketika Lu Ming mendengar ini, wajahnya sedikit membeku. Bab 288. Pelukan ibu. Kita akan makan malam sebentar lagi. Yao Jing tahu apa yang terjadi dalam sekejap. Dia melirik Stephen Lin yang sedang duduk di sofa, dan kemudian memeluk Lin Waner. Kamu sudah punya anak? Lu Ming bertanya dengan kaku. Ya, ini putriku, dipanggil Waner, Waner, dipanggil Paman, kata Yao Jing. Paman, Lin Waner berkata dengan manis. Halo. Lu Ming memaksakan senyum, dan kemudian berkata, apa, saya akan berbicara dengan sutradara tentang konten berikut. Petik 2. Setelah berbicara, Lu Ming berbalik dan pergi. Apakah ayahmu Lin memintamu untuk memanggilku seperti itu? Yao Jing bertanya sambil menggosok kepala Lin Waner. Ya, Lin Waner mengangguk. Bagus. Yao Jing tersenyum dan menurunkan Lin Waner dan berkata, pergi ke ayahmu Lin. Petik 2. Oke, kata Lin Waner dan berjalan kembali ke sisi Stephen Lin. Bisakah aku memperlakukan bibi Yaomu sebagai ibuku seperti yang baru saja kulakukan? Stephen Lin bertanya. Lin Waner menundukkan kepalanya, menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Stephen Lin tersenyum dan tidak memaksa. Hanya meminta Lin Waner untuk memanggil ibu Yao Jing hanyalah panggilan. Lin Waner tidak memperlakukan Yao Jingzhen sebagai ibunya. Masih agak sulit untuk membuat Lin Waner memperlakukan Yao Jingzhen sebagai ibunya. Apartemen tunggal yang awalnya kecil tiba-tiba menjadi ramai karena masuknya selusin orang. Ada total 3 selebriti yang datang untuk makan. Lu Ming adalah yang terbesar, dan dia membawa 2 bintang kecil tingkat 2. Wanita itu bernama Anki dan pria itu bernama Xie Zehan. Mereka semua dari pertunjukan bakat. Stephen Lin menemukan informasi yang relevan dari 2 orang di internet. Pada saat ini, mereka berdua tinggal di sofa di sebelah Stephen Lin, tetapi tak satu pun dari mereka berbicara. Mereka berdua menundukkan kepala dan bermain dengan ponsel mereka, bahkan tanpa menyapa Stephen Lin. Minum air. Stephen Lin merasa bahwa dia adalah setengah tuan tanah, jadi dia bertanya. Akibatnya, mereka berdua bahkan tidak melihat Stephen Lin. Stephen Lin menertawakan dirinya sendiri dan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Oke, sudah hampir waktunya istirahat. Hal berikutnya adalah Lu Ming kita membantu di dapur, tolong perhatikan kru. Teriak sutradara. Seluruh kru pertunjukan segera sibuk. Anki dan Xie Zehan, yang sedang duduk di sofa bermain dengan ponsel mereka, meletakkan ponsel mereka bersama-sama, lalu tersenyum ramah dan berjalan ke kamera.
Sutradara menemukan Zhou Yanqiu dan menjelaskan beberapa konten yang akan dimainkan Zhou Yanqiu nanti. Ini juga pertama kalinya Zhou Yanqiu muncul di reality show. Dia sedikit gugup, tetapi dia sangat kooperatif. Jangan melihat suamiku dan aku di kamera untuk sementara waktu. Yao Jing berjalan ke sisi sutradara dan berkata. Sutradara sedikit mengernyit dan berkata, apakah Anda tahu berapa banyak orang yang menghabiskan uang untuk tampil di acara kami? Itu orang lain, saya dan suami saya tidak suka dimata-matai oleh orang, itu privasi kami, jadi saya maaf mengganggumu. Kata Yao Jing, karena kamu tidak ingin meninggalkan negara ini, jangan bawa kamera padanya, kata Lu Ming. Oke, direktur mengangguk dan berkata, semua departemen telah memperhatikan dan siap untuk memulai. Mengikuti perintah sutradara, program mulai merekam lagi. Dalam program tersebut, Anki dan Xie Zehan menjadi pria yang hangat dan wanita. Mereka sibuk di dapur bersama Lu Ming, dan kemudian menyeret Zhou Yanqiu untuk mengobrol tentang kehidupan sehari-hari. Ada banyak tawa dan tawa di tempat kejadian. Stephen Lin dan Yao Jing berdiri di balkon, menyaksikan semua orang tampil. Dulu, aku selalu berpikir bahwa reality show itu nyata, tapi sekarang semuanya adalah naskah, kata Yao Jing. Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak meme dalam hidup? Kehidupan kebanyakan orang cenderung biasa-biasa saja. Hal-hal ini tidak akan memiliki daya tarik di depan kamera. Oleh karena itu, jika sebuah reality show ingin populer, itu harus dimainkan. Kata Lin Takdir. Sepertinya kamu sangat mengenalnya. Yao Jing bertanya. Saya tidak mengetahuinya secara spesifik, tetapi saya bisa menebaknya, kata Stephen Lin. Syuting acara berjalan sangat lancar, dan tidak butuh waktu lama, hanya set terakhir tembakan yang tersisa. Kelompok bidikan ini adalah bidikan di mana semua orang berkumpul untuk makan, dan ini juga merupakan bidikan yang paling penting. Baik Stephen Lin maupun Yao Jing tidak ingin tampil di depan kamera, jadi tentu saja mereka tidak akan benar-benar pergi ke meja untuk makan. Jadi Zhou Yanqiu, Yao Jianyong dan istrinya, dan 3 seniman sedang duduk di atas meja. Semua yang akan dikatakan Zhou Yanqiu dan Yao Jianyong telah diatur sebelumnya. Jadi mereka hanya bisa mengatakan dialog mereka di atas meja, dan tidak ada yang salah. Lu Ming dan 2 artis lainnya secara alami bertindak sesuai dengan naskah. Beberapa orang mengucapkan dialog mereka, dan adegan itu tampak sangat hangat. Dengan sekali klik, perekaman program selesai. Orang-orang di tim program mulai berkemas, dan Lu Ming membawa 2 bintang kecil itu ke Stephen Lin dan Yao Jing. Nona Yao, saya sudah memikirkannya dengan hati-hati. Tidak masalah memiliki anak. Anda hanya perlu menyembunyikannya dengan baik, dan tidak apa-apa jika Anda tidak membiarkan orang mengetahuinya, kata Lu Ming. Aku tidak akan menyembunyikan anakku. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku ingin membantumu. Lu Ming menghela nafas dan berkata, lihatlah lingkungan di sini. Kamu seharusnya tidak menjalani kehidupan yang hambar dan tandus. Selama kamu bersedia untuk debut, kamu pasti bisa hidup di rumah yang lebih besar dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang baik. Petik 2. Setelah berbicara, Lu Ming memandang Stephen Lin dan berkata, Tuan Lin, bantu saya membujuk istri Anda. Debut sebagai artis, Anda tidak hanya dapat memperoleh ketenaran dan cinta orang, tetapi yang paling penting, Anda juga bisa mendapatkan uang. Petik 2. Istri saya tidak tertarik menjadi bintang, dan bahkan jika dia tertarik pada masa depan, saya akan menemukan seseorang untuk mendorongnya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Itu. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Tidak mudah untuk mendorong orang di industri hiburan. Jika industri hiburan ingin mendorong orang, koneksi, dan uang semuanya sangat diperlukan, kata Anki. Angi benar. Lu Ming mengangguk dan berkata, Anda dapat mendorong siapapun di industri hiburan jika Anda mau. Katakan sesuatu yang tidak menyenangkan, Tuan Lin, sesuai keinginan Anda, saya khawatir Anda bahkan tidak akan menjadi bagiannya.
Industri hiburan bahkan jika Anda tidak bisa masuk, apalagi mendorong orang, saya tidak memandang rendah Anda, tetapi industri hiburan benar-benar bukan tempat bagi orang biasa untuk bermain, bahkan jika Anda memiliki sedikit uang, tidak ada gunanya. 3 hingga 5 juta bahkan percikan di industri hiburan. Saya bahkan tidak bisa memecahkannya. Petik 2. Bagaimana dengan 3 hingga 5 miliar? Stephen Lin bertanya. 3 hingga 5 miliar, itu cukup untuk membuat Nona Yao menjadi aktris tingkat pertama di China, tetapi itu tidak realistis, dan Anda tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu, kata Lu Ming. Mungkin. Stephen Lin mengangkat bahu. Tuan Lu, saya akan memberitahu Anda untuk terakhir kalinya, saya tidak ingin debut sebagai artis, dan penghasilan saya saat ini cukup untuk mendukung kehidupan saya saat ini. Saya baik-baik saja, jadi Anda tidak perlu membantu saya. Anda seorang bintang besar, kami hanya orang biasa, tidak perlu memaksakan terlalu banyak persimpangan, kata Yao Jing. Oke. Lu Ming mencibir dan berkata, aku sebenarnya hanya tidak ingin industri hiburan kehilangan artis setingkat Dewi sepertimu. Pada siang hari, aku benar-benar berterima kasih karena telah menyediakan tempat bagi kami untuk syuting. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu tentang Anda, Tuan Lin. Apa yang Anda lakukan? Bekerja di perusahaan, kata Stephen Lin. Itu cukup bagus. Omong-omong, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang Ren Xuesong? Tanya Lu Ming. Ren Xuesong. Aku pernah mendengarnya, pria besar di Stride City. Sungguh menakjubkan, kata Stephen Lin. Benarkah? Ren Xuesong itu mengadakan makan malam-malam ini dan mengundangku untuk berpartisipasi. Aku tidak terlalu mengenalnya, jadi aku tahu dia adalah orang yang sangat berkuasa di Stride City. Lu Ming tersenyum. Benarkah? Ren Xuesong mengundangmu makan malam? Itu luar biasa, kata Stephen Lin dengan terkejut. Tidak apa-apa. Dia memintaku untuk membawa beberapa teman denganku, kebetulan aku telah merepotkanmu dengan banyak hal hari ini. Jadi mari kita pergi makan malam dengan Ren Xuesong di malam hari. Saya sarankan Anda untuk bertemu Ren Xuesong. Anda semua dari kota Selat. Ketika Ren Xuesong merawat Anda, jalan Anda di kota Selat pasti akan mudah. Lebih lebar. Lu Ming berkata, kakak Lu, kamu benar-benar murah hati. Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Aku dengar Ren Xuesong adalah orang besar di Provinsi Jinmin. Seru Angi. Untungnya, kami memiliki hubungan pribadi yang baik. Lu Mingyun tersenyum ringan. Apakah itu benar-benar mungkin? Stephen Lin bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja itu mungkin. Saya tidak benar-benar punya hobi. Saya hanya suka membantu orang. Kalau tidak, saya tidak akan selalu berharap Nona Yao debut. Karena Nona Yao tidak mau debut, biarkan aku tunjukkan pada kalian. Ren Xuesong juga baik-baik saja. Di kota Haixia, jelas bukan hal yang buruk untuk mengenal Ren Xuesong. Lu Ming berkata, tidak apa-apa. Stephen Lin mengangguk dan berkata, aku meminjam cahayamu malam ini untuk makan bersama orang besar kita di Stride City. Petik 2. Itu dia. Lu Ming berkata sambil tersenyum, kita bertemu di lantai bawah di Hotel Hilton pada jam 7 malam ini. Petik 2. Bagus. Stephen Lin mengangguk. Kami masih memiliki program untuk direkam sore ini, jadi ayo pergi. Setelah Lu Ming selesai berbicara, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Stephen Lin dan Yao Jing dan pergi. Kamu sedikit tidak enak. Yao Jing berkata, aku tidak bermaksud berjanji padanya. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, Ren Xuesong menelepon saya pagi ini dan meminta saya untuk makan malam bersama di malam hari, dan saya menyetujuinya pada waktu itu. Petik 2. Bukankah dia memberitahumu bahwa dia sedang makan malam dengan Lu Ming? Yao Jing bertanya. Dia tidak memberitahuku, dan aku tidak bertanya. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak bertemu satu sama lain sejak dia kembali dari kota Rongjin. Kuharap aku bisa melihatmu. Di sisi lain, dia memiliki sikap yang begitu rendah, dan aku tidak bisa menolaknya.
Terlebih lagi, Ren Xuesong adalah orangku sekarang, dan juga berhak bertemu dengannya. Stephen Lin berkata, kalau begitu, apakah kamu akan meminta Lu Ming untuk membawamu ke sana malam ini? Tanya Yao Jing. Jika tidak, bintang kecil ini selalu menganggap dirinya sebagai penyelamatmu, dan suka berpura-pura tidak terlihat. Pergi bersamanya di malam hari untuk bertemu dengan pria besar Ren Xuesong, dan omong-omong, untuk menghilangkan beberapa pikirannya yang tidak realistis. Lin Fei dikatakan, apakah kamu dianggap posesif? Orang-orang hanya ingin aku debut, dan mereka tidak mengatakan apa yang mereka ingin aku lakukan. Yao Jing berkata dengan setengah tersenyum. Pria manapun selain aku yang memperlakukanmu dengan niat buruk harus dicekik di buayan. Stephen Lin berkata dengan serius. Benci. Yao Jing menatap Stephen Lin dengan tatapan putih, tetapi hatinya terasa sedikit manis. Bab 289. Rumah Zhou Yanqiu ada di bawah. Kakak Lu, wanita itu tidak tahu apa yang salah, mengapa kamu ingin mengundang mereka ke makan malam yang begitu penting? Anqi bertanya dengan curiga. Dia juga ingin menghadiri makan malam ini. Sebagai seorang seniman, perlu berteman dengan beberapa orang kuat. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa Anda akan disukai oleh orang-orang kuat ini. Begitu Anda disukai, mereka mungkin membuang sumber daya pada Anda. Oleh karena itu, Anqi sangat menyukai makan malam ini. Dia merasa benar-benar tidak mengerti bahwa Lu Ming mengundang Yao Jing dan Stephen Lin untuk berpartisipasi. Menurut pendapatnya, Stephen Lin dan Yao Jing tidak layak untuk makan malam seperti itu. Hanya ketika orang telah melihat orang-orang tingkat tinggi yang sebenarnya, mereka akan mengetahui ketidakberartian mereka dan akan menumbuhkan ambisi. Bawa mereka untuk melihat dunia dan biarkan mereka mengetahui luasnya dunia ini. Mungkin, Yao Jing akan mengetahuinya. Lu Ming dikatakan. Sepertinya saudara Lu, kamu sangat optimis tentang wanita itu, kata Xie Zehan sambil tersenyum. Tentu saja. Lu Ming tersenyum dan mengangguk, tidak hanya dia sangat optimis tentang Yao Jing, dia juga sangat iri dengan tubuh Yao Jing. Jika Yao Jing tidak diizinkan memasuki lingkaran hiburan, tidak mungkin baginya untuk memiliki perkembangan mendalam dengan Yao Jing. Meskipun dia tahu hari ini bahwa Yao Jing sudah punya anak, dia lega setelah dia terkejut pada awalnya. Ada banyak artis wanita di industri hiburan yang memiliki anak dan pergi keluar untuk bercinta. Misalnya, siapa yang menata rambut? Gadis anak-anak akan lebih dewasa dari wanita biasa, dan ketika mereka tidur, mereka akan lebih gembira. Tapi pria itu lebih murah, kata Anqi. Pola menjadi seseorang harus lebih besar, membawa pria itu untuk melihat adegan itu, dan benar-benar menghancurkan kepercayaan diri yang tidak masuk akal di dalam hatinya, sehingga dia tidak akan menghentikan istrinya untuk memulai debutnya, dan dia bahkan mungkin memohon padanya. Istrinya memulai debutnya. Lu Ming tertawa. Kakak Lu benar. Xie Zehan dan Anqi menjilat Lu Ming bersama-sama. Lu Ming tersenyum bangga, semuanya ada di bawah kendalinya. Ke dalam malam. Sebelum pukul 7 malam, Lu Ming, Xie Zehan dan Anqi datang ke Hotel Hilton bersama-sama. Karena itu adalah perjalanan pribadi, ketiganya mengenakan kacamata hitam. Selain ketiga orang tersebut, agen dari ketiga orang tersebut, sekaligus penyelenggara konser Stride City ini, juga berada di Hotel Hilton. Lu Ming, itu Tuan Ren. Seseorang menunjuk Ren Xuesong yang masuk dari pintu. Lu Ming tersenyum, melepas kacamata hitamnya dan berjalan ke depan. Presiden Ren. Lu Ming mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya ke Ren Xuesong. Haha, Lu Ming, orang sungguhan lebih tampan daripada di TV. Ren Xuesong tersenyum dan berjabat tangan dengan Lu Ming. Setelah keduanya bertukar kata sebentar, Ren Xuesong memeluk bahu Lu Ming dan berjalan ke atas. Tunggu di sini untuk Nona Yao. Lu Ming berbisik kepada asistennya Mei Feng. Mei Feng mengangguk dan tinggal di aula, sementara Lu Ming naik ke atas bersama Ren Xuesong ke kamar pribadi. Bagaimana perasaanmu di kota Selat?
Ren Xuesong menarik Lu Ming untuk duduk di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum. Bagus sekali, orang-orangnya hangat dan lingkungannya bagus. Kuncinya adalah Tuan Ren ada di sini, haha. Lu Ming tertawa. Ren Xuesong tersenyum dan berkata, istri saya adalah penggemar Anda. Saya sangat senang mendengar bahwa Anda datang ke konser, itu sebabnya saya membuat permainan seperti itu. Pertama-tama, itu adalah seorang kenalan, dan kedua, itu juga istriku bermimpi. Petik 2. Aku akan minum 2 kali lagi dengan adik iparku sebentar lagi. Lu Ming melirik wanita yang duduk di sebelah Ren Xuesong dan berkata sambil tersenyum. Wanita itu adalah istri Ren Xuesong. Dia tersenyum dan mengangguk kepada Lu Ming. Lu Ming, maukah kamu memperkenalkanku kepada teman-temanmu? Ren Xuesong tersenyum dan melihat ke arah Anqi. Ini Anqi, aktor kuat dari generasi muda, dan karya perwakilannya, teh hijau dan jam tangan. Ini adalah Xie Zehan, penyanyi pria idola yang baru debut tahun ini, dan teman baikku. Lu Ming memperkenalkan. Anqi dan Xie Zehan berdiri bersama, mengangguk ke Ren Xuesong dan menyapa. Sebelum mereka datang, mereka sudah tahu identitas Ren Xuesong. Ren Xuesong bukan hanya orang kaya, tetapi juga kakak laki-laki. Mereka termasuk yang terbaik di dunia. Seluruh provinsi Jinmin jika mereka dapat mendapat dukungan dari kakak laki-laki seperti itu, maka tidak akan ada orang sembarangan yang melecehkan mereka di masa depan. Sebagai seorang seniman, semua orang berharap memiliki kakak laki-laki untuk menutupi mereka. Ini lebih berguna daripada master emas umum. Master emas hanya bisa memberi uang, dan kakak bisa membantu menyelesaikan banyak hal. Bawa saja 2 teman ini. Bukankah aku memintamu untuk membawa beberapa orang lagi? Kata Ren Xuesong. Hanya kami bertiga yang merekam pertunjukan kali ini. Saya tidak punya teman di kota Haixia. Ngomong-ngomong, 2 teman lagi akan datang nanti. Mereka adalah teman saya di kota Haixia dan membawa mereka untuk melihat dunia, kata Lu Ming. Oh, itu bagus. Bosku akan datang sebentar lagi. Kamu beruntung. Bosku tidak mudah membuat janji. Jarang ada janji hari ini, kata Ren Xuesong sambil tersenyum. Bosmu, Lu Ming terkejut. Dia tahu posisi Ren Xuesong di seluruh provinsi Jinmin. Ren Xuesong sudah menjadi orang teratas di provinsi Jinmin. Seberapa buruk bosnya? Ya. Ren Xuesong berkata dengan hormat, itu adalah sosok legendaris di kota selat kita. Jika kamu bisa masuk ke matanya, apalagi orang lain, di provinsi Jinmin, tidak ada yang berani menyentuhmu. Benar-benar harus mengenal orang No. 1 seperti itu. Terima kasih Tuan Ren telah membuat koneksi. Lu Ming tertawa. Sama-sama, bos saya sangat baik dan mudah diajak bicara. Saya akan minum 2 kali lagi dengannya nanti, kata Ren Xuesong. Pasti. Lu Ming mengangguk lagi dan lagi, dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya, dan dia harus menjaga kedua tuan ini malam ini. Karena masih ada kelas berat yang belum datang, padahal sudah lewat jam 7, masih belum ada makanan di meja. Lu Ming melirik arlojinya, jam 10.10 saat ini, dan Stephen Lin dan Yao Jing belum datang. Ini membuat Lu Ming sedikit tidak puas, dia membawa mereka keluar untuk bertemu dunia, tetapi keduanya baik, tetapi mereka semua terlambat. Berpikir bahwa masih ada kelas berat yang datang kemudian, jika Stephen Lin dan Yao Jing datang lebih lambat dari kelas berat itu, Ren Xuesong pasti akan kehilangan muka. Jadi, Lu Ming menemukan alasan untuk bangun dan meninggalkan kamar pribadi, dan datang ke lobi bawah. Di lobi, asistennya Mei Feng masih menunggu seseorang. Kenapa belum tiba? Lu Ming bertanya dengan cemberut. Saya tidak tahu, saya tidak memiliki informasi kontak mereka, kata Mei Feng. Jam berapa sekarang? Orang-orang hari ini tidak tahu waktu, jadi apa yang mereka harapkan untuk dilakukan? Lu Ming berkata dengan marah. Pada saat ini, Stephen Lin dan Yao Jing akhirnya muncul di pintu hotel. Melihat kedua orang ini, Lu Ming marah dan langsung berjalan.
Kamu hampir terlambat 15 menit. Lu Ming berkata dengan wajah cemberut. Saya benar-benar minta maaf, ada kecelakaan mobil di jalan layang, dan seluruh jalan diblokir. Stephen Lin meminta maaf, dia benar-benar keluar lebih awal, tetapi dia memang mengalami kecelakaan mobil, dan perjalanan 30 menit tiba-tiba berjalan 40 menit. Ren Xuesong sudah datang, dan kamu benar-benar meminta orang untuk menunggumu, sungguh, ikut aku. Kata Lu Ming. Maaf, kata Stephen Lin. Beberapa orang naik lift ke lantai atas bersama-sama. Ingat, selain Ren Xuesong, orang penting lainnya akan datang, dan itu adalah temanku. Dia jauh lebih kuat daripada Ren Xuesong. Dia adalah legenda di kota selatmu. Kamu sangat beruntung hari ini. Temanku biasanya tidak, aku tidak muncul, dan kebetulan aku bebas hari ini. Lu Ming berkata sambil berjalan ke kota. Benarkah? Seorang legenda di kota selat. Apakah kamu familiar? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Yao Jing di samping menarik tangan Stephen Lin, seolah mengingatkan Stephen Lin agar tidak terlalu jahat. Tentu saja kita mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Lu Ming berkata sambil tersenyum, aku dan dia adalah teman yang sangat baik. Kami benar-benar mengenal satu sama lain dengan baik saat masa depan, kata Stephen Lin. Kerja sama tidak mungkin, apa identitas Anda, apa identitas Anda? Akan lebih baik jika seseorang dapat membantu Anda, kata Mei Feng ke samping. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk, berulang kali mengatakan iya. Saat menjelaskan tindakan pencegahan Stephen Lin, Lu Ming pergi keluar kotak bersama Stephen Lin, dan kemudian Mei Feng mendorong pintu kotak hingga terbuka. Lu Ming membawa Stephen Lin ke dalam kotak. Begitu dia memasuki kotak, sebelum Lu Ming memperkenalkannya, dia melihat Ren Xuesong berdiri dengan sukarela. Melihat adegan ini, Lu Ming sangat senang. Ren Xuesong ini benar-benar memberinya wajah, dan bahkan berinisiatif berdiri untuk menyambutnya. Presiden Ren. Lu Ming menyapa Ren Xuesong sambil tersenyum. Dia akan memperkenalkan secara singkat dua orang di belakangnya, tetapi pada saat ini, Lu Ming melihat Ren Xuesong berjalan lurus ke arahnya. Ini terlalu antusias, bukan? Dia tidak hanya mengambil inisiatif untuk bangun, tetapi dia juga melangkah maju untuk menyambutnya. Ren Xuesong ini benar-benar memberinya wajah yang cukup. Lu Ming dengan cepat tersenyum, berjalan menuju Ren Xuesong, dan kemudian ingin merangkul bahu Ren Xuesong dan memperkenalkan Stephen Lin dan Yao Jing kepadanya, berpura-pura akrab dengan Ren Xuesong. Akibatnya, Ren Xuesong berjalan melewati sisi Lu Ming, bahkan tanpa melihat ke arah Lu Ming. Bos, kamu di sini. Suara hormat Ren Xuesong terdengar. Lu Ming terkejut. Bos Ren Xuesong ada di sini. Mungkinkah Bos Ren Xuesong mengikuti di belakang mereka? Lu Ming buru-buru menoleh dan melihat ke belakang. Melihat pemandangan ini, Lu Ming tertegun. Saya melihat Ren Xuesong berdiri di depan Stephen Lin dengan senyum rendah hati di wajahnya, menundukkan kepalanya sedikit dan membungkuk. Dengan senyum di wajahnya, Stephen Lin menepuk bahu Ren Xuesong, pria besar di mata Lu Ming, dan kemudian berkata, jangan terlalu sopan. Petik 2. Adegan ini membuat Lu Ming, An Qi, Xie Zehan, Mei Feng dan yang lainnya semua tercengang. An Qi dan Xie Zehan berdiri dengan ragu-ragu. Lu Ming berjalan ke sisi Ren Xuesong dengan curiga. Presiden Ren, siapa kamu? Lu Ming bertanya. Lu Ming, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini bos saya, Stephen Lin, orang terkaya di kota selat, dan keturunan keluarga Lin keluarga kekaisaran, kata Ren Xuesong sambil tersenyum. Ledakan. Lu Ming hanya merasakan petir meledak di benaknya. Bab 290. Ren, Tuan Ren, pria besar yang Anda katakan adalah pria ini. Lu Ming bertanya dengan terbata-bata. Ya. Apakah kamu pernah bertemu? Ren Xuesong bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya sudah melihatnya beberapa kali. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, pada sore hari,
mereka pergi ke rumah istri saya untuk merekam pertunjukan, dan kami bertemu sebelumnya di kereta berkecepatan tinggi. Adalah, Luming, kamu, aku benar-benar beruntung telah mengenal bosku begitu awal. Ren Xuesong tertawa. Ya, ya. Luming mengangguk kaku, otaknya sudah dalam keadaan setengah mati. Duduk, jangan berdiri, kata Stephen Lin. Oke. Ren Xuesong mengangguk, dan kemudian mengundang Stephen Lin untuk duduk di kursi utama. Kita semua saling kenal, jadi jangan gugup. Stephen Lin berkata sambil tersenyum kepada Anki dan Xie Zehan yang terdiam. Keduanya tersenyum enggan, dan 10.000 kuda rumput dan lumpur berderap di hati mereka. Namun, mereka bertiga adalah penghibur, dan mereka paling pandai dalam kemunafikan, jadi mereka bertiga dengan cepat menyesuaikan emosi mereka. Tuan Lin, sangat sulit bagimu untuk menyembunyikannya dariku. Luming memandang Stephen Lin dengan sedih, dan mereka yang tidak tahu berpikir bahwa Luming dan Stephen Lin sangat dekat. Apa yang aku sembunyikan darimu? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Kita sudah saling kenal begitu lama, kamu tidak pernah mengatakan identitasmu dari awal sampai akhir, bukankah itu bersembunyi dariku? Aku masih ingin memperkenalkanmu untuk mengenal Tuan Ren, dan ingin Tuan Ren membantumu. Saya tidak menyangka, Anda adalah bos dari Presiden Lin, kata Luming. Luming, teman yang kamu bicarakan untuk makan bersama adalah bosnya. Ren Xuesong bertanya dengan rasa ingin tahu, sudah cukup bereaksi saat ini. Ya, ini Presiden Lin. Luming mengangguk. Kebetulan sekali, haha. Ren Xuesong tertawa. Luming selalu ingin istriku debut, tetapi dia ditolak oleh istriku, kata Stephen Lin. Bagaimana menurutmu, sebagai bos, apakah kakak iparmu akan menjadi seorang seniman? Ren Xuesong bertanya. Wajah Luming sedikit malu, artis itu masih merupakan profesi yang sangat kuat, bagaimana dia bisa memasukkannya ke mulut Ren Xuesong seolah-olah dia tidak terlihat. Ini sebenarnya masalahnya. Anda telah melihat Tuan Ren. Kakak ipar kami sangat cantik. Pada waktu itu, saya tidak tahu identitas Tuan Lin, jadi saya bertanya-tanya apakah saudara ipar saya Lau memulai debutnya. Itu pasti akan menjadi superstar, bukankah itu juga meningkatkan kualitas hidup mereka? Kata Ren Xuesong. Jadi begitu, kupikir kamu berkomplot melawan istriku. Stephen Lin tertawa. Aku tidak berani, beraninya aku melakukan ini. Luming dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menyangkal. Ren Xuesong mengangkat alisnya sedikit, dia selalu berpikir bahwa Stephen Lin dan Luming adalah teman, tetapi ketika Stephen Lin mengatakan kalimat seperti itu, dia segera tahu bahwa perasaan Stephen Lin tentang Luming ini sebenarnya tidak baik. Memikirkan hal ini, mata Ren Xuesong sedikit menyipit. Luming adalah idola istrinya, bukan idolanya. Di matanya, dia sebenarnya adalah aktor kelas bawah. Alasan mengapa dia menghormati Luming adalah karena istrinya, dan karena hubungannya dengan Tuan Tanah. Mengetahui bahwa bosnya tidak merasa baik tentang Luming, maka sikapnya harus diubah. Bos, bagaimana bisa Luming jahat pada saudara iparnya, dan dia bahkan tidak melihat identitasnya, menurutmu begitu? Kata Ren Xuesong. Wajah Luming sedikit membeku, Ren Xuesong sepertinya mencoba memaafkannya, tetapi sebenarnya dia menamparnya dengan keras. Jangan katakan itu, semua orang adalah teman. Jadi bukankah artis bintang adalah manusia? Stephen Lin mengkritik. Ya, aku mengatakan sesuatu yang salah. Luming, mari kita minum dua lagi nanti. Kata Ren Xuesong. Itu pasti, Tuan Ren. Luming mengangguk sambil tersenyum. Dia juga berasal dari seniman tingkat rendah. Dia sering dipukuli di wajahnya ketika itu sepele. Sekarang dia dipukuli oleh Ren Xuesong, dan dia tidak melakukannya. Tidak peduli sama sekali. Karena ini adalah wilayah Ren Xuesong, bagaimana mungkin seorang pahlawan tidak menderita kerugian langsung? Xuesong, bisakah aku melayani? Aku sedikit lapar. Untuk makan makananmu, aku tidak makan banyak di siang hari.
kata Stephen Lin sambil tersenyum. Sudah disajikan, akan segera siap, kata Ren Xuesong. Begitu Ren Xuesong selesai berbicara, pelayan itu masuk ke dalam kotak dengan sepiring makanan lezat. Ren Xuesong meminta anak buahnya untuk membuka botol Fei Tian Mao Tai dan meletakkannya di atas meja. Melihat anggur di atas meja, Anqi dan Xie Zehan saling memandang. Mereka tidak takut minum. Jika itu adalah hubungan manusia yang normal, tidak apa-apa bagi mereka untuk minum sebanyak yang mereka inginkan, tetapi suasana kotak jelas telah berubah. Stephen Lin samar-samar mengungkapkan ketidakpuasannya dengan Lu Ming, dan Ren Xuesong juga memperhatikan ini. Satu hal, maka ini bukan hubungan manusia normal, ini adalah perjamuan Hongmen. Keduanya mulai menyesal saat ini, menyesali mengapa mereka datang ke pesta makan malam ketika mereka tidak ada hubungannya, dan apakah dia tidak senang dengan bubuk tergesa-gesa di hotel untuk berhubungan dengan Tuan Emas. Pelayan menuangkan anggur untuk semua orang. Stephen Lin mengambil gelas anggur dan berkata, "Saya suka minum, dan saya suka berteman. Karena semua orang duduk di sini malam ini, maka semua orang berteman. Saya akan pergi dulu, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan." Itu, Stephen Lin selesai minum. Orang-orang di sekitar mereka secara alami menghabiskan minuman mereka. Meskipun Stephen Lin mengatakan itu gratis, tetapi saya memberi Anda 10 keberanian. Apakah Anda berani bebas? Apa itu kekuatan? Apakah ini kekuatan? Mengapa banyak orang mencoba yang terbaik untuk memanjat, hanya untuk bersulang untuk Anda? Yang lain tidak berani santai, jika Anda tidak menggerakkan sumpit Anda, yang lain tidak berani menggunakan sumpit, dan jika Anda tidak muncul, yang lain tidak berani melayani. Tuan Lin, saya akan memberi Anda roti panggang. Lu Ming menuangkan segelas penuh anggur, berjalan ke sisi Stephen Lin dan membungkuk sedikit. Sebagai seorang superstar dengan puluhan juta penggemar, saat ini Lu Ming tampak sangat budak, yang juga merupakan efek dari kekuasaan. Di Kerajaan Naga, meskipun aktor dipuji oleh penggemar dalam hal identitas, di depan orang-orang yang sangat kuat, aktor adalah aktornya. Stephen Lin tersenyum dan berdiri. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda harus memiliki kualitas. Dia telah melakukan hal-hal yang mendominasi sebelumnya, tetapi jelas ini bukan saatnya untuk mendominasi. Lagi pula, ada beberapa wanita yang hadir. Jika Anda benar-benar ingin membunuh orang, Anda akan senang, tapi milikmu levelnya pasti akan turun banyak. Prinsip ini diajarkan kepadanya oleh Dong Jian. Di masa lalu, Stephen Lin selalu suka menginjak-injak orang sampai mati terlepas dari kesempatannya, jadi dia sangat menderita. Kemudian, setelah Dong Jian mengajarinya, dia berubah. Injak orang, tapi juga injak standar, injak kualitas. Jangan terlalu sopan. Stephen Lin menepuk bahu Lu Ming dan berkata, "Kamu adalah tamunya, jadi kami harus bersulang untukmu." "Kamu bersulang, aku juga bersulang, bagaimana?" "Oke." Lu Ming tergerak mengangguk, kata-kata Stephen Lin benar-benar memberinya banyak wajah. Ketika Anqi dan yang lainnya di sebelahnya melihat perilaku Stephen Lin, mereka juga lebih menghormati Stephen Lin di hati mereka. Seperti inilah seharusnya orang yang kuat. Stephen Lin meminum anggur sekaligus. Lu Ming dengan penuh syukur mengangguk pada Stephen Lin, lalu kembali ke posisinya. Setelah itu, Anqi juga datang ke sisi Stephen Lin dengan segelas anggur. Anqi adalah aktor generasi baru. Dia dikenal karena kemurniannya dan sering berperan sebagai siswa. Hari ini, dia mengenakan seragam JK dan terlihat paling muda dan energi di antara semua orang yang hadir. "Tuan Lin, bisakah saya minum dengan Anda?" Anqi bertanya sambil tersenyum. "Tentu saja." Stephen Lin tersenyum dan mengambil gelas anggur dan menyentuh Anqi. "Terima kasih, Tuan Lin. Anda sangat baik," kata Anqi sambil meneguk minuman kerasnya. Segelas anggur putih ini bernilai lebih dari 1 atau 2, dan Anqi meminumnya tanpa berkedip. "Ini minuman yang enak," kata Stephen Lin. "Saya tidak pandai minum,
Tapi saya pasti bisa minum dengan Anda, Tuan Lin. Kata Anki. Itu yang kamu katakan, jangan pergi jika kamu tidak bisa minum cukup untuk sementara waktu. Kata Stephen Lin. Oke. Setelah Anki selesai bersulang, Xie Zehan juga datang untuk memanggang segelas anggur. Stephen Lin juga minum segelas untuk menyelamatkan muka. Setelah itu, Stephen Lin telah melihat Mei Feng beberapa kali. Stephen Lin dan Mei Feng ini dianggap sebagai konflik langsung, tetapi saat ini, Mei Feng memiliki senyum menyanjung di wajahnya. Sambil meminta maaf kepada Stephen Lin, dia mengambil inisiatif untuk minum 3 gelas anggur berturut-turut. Ini sangat kontras dengan dominasinya sebelumnya. Setelah dipanggang oleh semua orang, Stephen Lin mengambil gelas anggur dan pergi bermain-main dengan bea cukai, dan minum dengan semua orang. Melihat senyum lembut di wajah Stephen Lin, Lu Ming dan yang lainnya mengalami halusinasi untuk sementara waktu, berpikir bahwa mereka dan Stephen Lin benar-benar teman baik. Semua orang yang meminum makanan ini sangat senang. Dengan sapaan konstan Stephen Lin, rata-rata, semua orang minum setidaknya 1 botol Feitian. Lu Ming, yang merupakan peminum terbaik, juga merasa pusing. Adapun Anki Xie Zehan, yang sedikit mabuk, dia sudah mabuk. Namun, meskipun mabuk, mereka tidak jatuh, karena Stephen Lin masih ada, sebagai penghibur profesional, tidak peduli berapa banyak mereka minum, mereka tidak akan mempermalukan diri mereka sendiri di depan yang kuat. Pukul 10 malam, Stephen Lin mengangkat gelasnya dan minum segelas anggur terakhir bersama semua orang. Setelah itu, makan malam berakhir. Stephen Lin minum terlalu banyak, dia melingkarkan lengannya di bahu Yao Jing dan berjalan keluar dari hotel sambil mengobrol dengan semua orang. Oke, jangan dikirim, mobilnya datang, kata Yao Jing kepada semua orang. Oke, kakak ipar, pelan-pelan, kata Ren Xuesong. Yao Jing mengangguk, membantu Stephen Lin masuk ke mobil, lalu melambai kepada semua orang, mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tuan Lin dan Tuan Ren sangat antusias, kata Lu Ming dengan emosi. Sama-sama, persahabatan Tuan Tanah diperlukan, jadi apa, Lu Ming, aku akan pergi dulu, sampai jumpa ketika aku punya kesempatan. Ren Xuesong berkata sambil tersenyum. Pak Ren, jalan pelan-pelan, kata orang banyak. Ren Xuesong tersenyum dan pergi dengan mobil. Di dalam mobil, Ren Xuesong memanggil Stephen Lin. Bos, apa yang akan kamu lakukan dengan Lu Ming? Ren Xuesong bertanya. Saya tidak ingin melihat orang ini lagi di industri hiburan. Suara Stephen Lin datang dari ujung telepon yang lain. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.